selonong, semua minta dulu, itu adalah karakter-karakter yang tidak baik. Begitu juga. Untuk itu, contoh lagi, kepedulian. Umpamanya ada nenek-nenek membawa kayu bakar kaboten. Terus kakak-kakak melihat, biasanya jarang sekali punya karakter langsung dibantu. Ya toh ya, ini adalah karakter jelek, sangat-sangat jelek. Termasuk karakter bapak dan ibu guru. Barangkali masuk kelas atau datang ke sekolahan sudah jam 9, tidak ada rasa berdosa. Itu juga termasuk karakter-karakter yang jelek. Sampai di sekolah, masuk kantor, tidak lagi bergegas masuk kelas. Itu juga suatu karakter yang jelek, dan itu akan dicontoh pada anak didiknya. Ya, mohon maaf Bu, saya hanya mengutip waktu Sekretaris Dinas Semarang berpidato. Begini, kalau di dalam satu institusi itu ada letnan 2, pasti tidak akan bagus, tidak akan bagus kinerjanya. Yang saya kutip letnan 2 adalah begini, yang mereka utarakan ini bukan dari saya tuh, saya hanya mengutip saja. Yang dimaksud letnan 2 itu datang terlambat, leda-lede, udah duduk, setelah udah duduk datang tidak langsung melaksanakan tugas, justru mungkin yang dirasani mungkin kepalanya, menyalahkan kepalanya, dan mencari contoh biasanya. Lah wong kae orang kang, lah wong kae mangkate ora sedek kang. Biasanya itu mencari contoh yang baik. Mengapa harus mencari contoh yang baik? Mengapa dianya tidak memberikan contoh? Nah itu. Ini adalah merupakan karakter yang jelek, dan ini sangat berimbas kepada anak didik. Mohon maaf Pak Ijem, saya hanya mengutip Sekretaris Dinas Provinsi Manakala saya waktu itu di Hotel Lorkin begitu. Mudah-mudahan sih di Banjar tidak ada. Mungkin mereka bisa melihat di sekolah yang lain. Insya Allah di sini di Banjar tidak ada dulu. Kembali lagi ke karakter. Monggo kakak-kakak sebagai pembina pramuka, karakter sebagai pangkal untuk mendidik putra putri bangsa. Karena dengan karakter yang baik, bangsa dan negara akan tertolong. Karena 20 tahun lagi anak-anak yang kita didik nanti sudah menjadi pejabat, sudah memikul beban tanggung jawab negara. Ya, kalau karakternya tidak dimatangkan, nanti negara akan ambruk. Itu saya juga mengutip Bu, bukan dari saya. Saya mengutip ini ya, saya mengutip kata-kata Bapak Kepala Dinas begitu. Jepang mengapa bisa sukses? Karena Jepang sangat berkarakter. Waktunya berangkat bekerja, bekerja. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, makan. Maka teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat kaget mengikuti ritme yang ada di Jepang. Terkuntal-kuntal, biasa bekerja mangkate mandat telapi orang apa-apa, di sana ada hukuman. Biasa bekerja sambil merokok, di sana tidak boleh sambil merokok. Waktunya kerja, kerja dan kerja. Nah, sehingga dia bisa bangkit dengan keterburukannya. Tapi memang kenyataannya begitu, ya bekerja sambil merokok, sambil nyantai, ngobrol begitu. Dan itu tidak merasa berdosa. Inilah karakter-karakter yang kayak gini yang mohon kepada pembina-pembina pramuka untuk bisa mengebleng kepada peserta didik
agar menjadi anak-anak yang berkarakter, yang bisa merubah bangsa dan negara. Kalau pendidikan itu hasilnya 20 tahun gitu ya. Nah, kalau pendidikan itu mendidik sekarang hasilnya apa itu 20 tahun yang akan datang baru tahu. Itu didikan saya. Begitu. Jadi siapkanlah generasi muda 20 tahun yang akan datang itu merupakan karya Bapak Ibu guru semua. Kakak-kakak yang saya hormati, dengan adanya UGUS yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada malpraktek. Kalau kemarin malpraktek, belum ada jumlah juknis, belum ada program, sudah melaksanakan. Biasanya hanya tunjukkan saja lah yang Bina Pramuka KIB lah begitu ya. Tapi sekarang dengan adanya UGUS sudah terbentuk susunan organisasi, semua bisa menjalankan dengan tupoksinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan UGUS, Pramuka di SD 1 Bantar bisa membawa nama baik SD 1 Bantar di kancah Wanti-Ranting maupun di cabang Banjarnegara, dan umumnya bisa membawa karakter peserta didik menjadi karakter yang baik sehingga negara dan bangsa Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf andai kata saya dalam menyampaikan banyak salah, banyak keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Suslowanto kami ucapkan banyak terima kasih yang begitu banyak memberikan motivasi dan gagasannya untuk kita. Semoga bermanfaat. Amin. Kita akan merasa pasti melangkah jika seorang ibu nampak wajah. Kita akan merasa pasti melangkah jika seorang ibu nampak wajah, dan ibu itu selalu memberikan doa kepada setiap anak-anaknya. Dengarkan sepatah kata dan menutup secara resmi oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pangkalan SD Negeri 1 Bantar. Sambutan dan pernyataan penutup gugus kepada Kak Sri SPD selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelesaikan tugas terakhir kita di pelantikan atau pengukuhan Mabigus dan juga Ketua Gugus Dewan Keuangan dan BPKG. Langsung saja, saya tidak usah bertele-tele karena sudah terlalu siang. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai enggaknya lampu mungkin tinggal 5 watt. Kasihan sebenarnya, tapi daripada nyambung hari Minggu besok, kita selesaikan sebelum siang menjelang sore hari ini ya. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan UGUS sudah selesai dan menghasilkan suatu keputusan, yaitu terbentuknya kepengurusan Mabigus, kepengurusan Gugus Depan, dan juga lembaga keuangan serta badan pemeriksa keuangan Gugus. Pekerjaan kita tidak selesai di sini. Justru pekerjaan itu menghadang di depan kita. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk melangkah tahap demi tahap untuk mewujudkan
apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kuaran Wanayasa, bagaimana kita bisa membentuk karakter-karakter yang tadi sudah disebutkan begitu banyak. Bukan suatu tugas yang mudah, namun kita tahu dan saya yakin bahwa tugas sebagai seorang guru termasuk pembina pramuka adalah tugas yang mulia. Karena begitu banyak pembina pramuka yang mereka begitu ikhlas tanpa pamrih, tidak mengharapkan suatu imbalan apapun. Kita masih mending ada gaji dari pemerintah, itu yang sudah dapat gaji. Tapi yang belum ya, mudah-mudahan secepatnya yang kemarin ikut tes ya segera mendapatkan SK untuk segera penempatan. Kemudian yang belum mudah-mudahan menyusul. Tetap semangat Mbak Endon. Yang sudah mendapat SK, monggo bareng-bareng kita bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan generasi muda yang lebih baik daripada kita. Harapan kita semua sebagai generasi yang lebih tua. Mugus ini sebagai langkah awal. Langkah awal bagaimana kita melaksanakan pendidikan karakter kepada generasi muda kita. Generasi yang menjadi harapan bangsa dan negara. Bisa dikatakan generasi emas. Tentu saja berbeda dengan kita. Harapan kedepannya ya. Untuk bisa membentuk karakter anak yang lebih baik, otomatis kita sebagai pembina pramuka harus bisa memberikan teladan. Namanya guru harus bisa digugu dan ditiru. Jangan sebaliknya wagu dan saru. Orang yang ngomong tok tapi ora iso lakon, jenenge jargon. Iso ngajar ora iso lakon. Maka monggo bareng-bareng, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus bersama teman-teman semua bagaimana membentuk karakter generasi muda, khususnya di Desa Bantar ini menjadi generasi yang lebih baik. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran positif yang bisa kita ambil dari kegiatan kepramukaan. Di antaranya adalah siswa belajar lebih mandiri. Bagaimana mereka belajar untuk menyiapkan makan mereka sendiri misalnya ketika berkemah. Jadi kalau di rumah biasanya diladeni bapak ibune, tapi kalau kemah mereka berupaya bagaimana mewujudkan sepiring nasi. Meskipun itu mungkin kurang air dan sebagainya, tapi tidak masalah, mereka belajar ya. Kemudian belajar untuk bekerja sama dan bergotong royong. Belajar untuk melatih disiplin. Kalau misalnya di rumah orang tuanya terlalu ngeman atau memanjakan, mungkin anak pegang HP dari pagi sampai malam dibiarkan. Tapi kalau ketika di dalam pelajaran pramuka atau mungkin berkemah, anak-anak pasti ada waktu-waktu tertentu dijadwal sehingga mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Selain itu, pelajaran positif yang bisa diambil adalah belajar peduli dengan sesama yang membutuhkan. Misalnya ada bencana, misalnya ada teman yang jatuh dan sebagainya, maka rasa kepedulian mereka kita bangkitkan. Kemudian juga mereka latihan berorganisasi dan mengekspresikan diri. Bagaimana menjadi seorang pemimpin upacara, bertugas dalam upacara dan sebagainya. Nah, nanti kita belajar sedikit demi sedikit untuk menanamkan karakter tersebut kepada peserta didik atau peserta pramuka. Pada dasarnya sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah pembentukan watak, akhlak, budi pekerti yang luhur pada diri siswa. Jadi pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka ini cocok sekali kita terapkan di berbagai tingkatan sekolah, termasuk di sekolah dasar, karena di sekolah dasar merupakan fondasi
Kalau sekarang ada istilah pramuka prasekolah gitu di TK, tapi kan baru dirintis prasiaga. Itu baru dirintis tahun 2023 akhir ini. Nah, maka termasuk di SD itu juga pondasi yang sangat penting untuk pembentukan mental, moral, spiritual, sosial, emosional seperti apa yang tadi dicontohkan oleh Kak Susilo. Itu dalam rangka muaranya adalah karakter yang lebih baik. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan di akhir mugus ini. Mudah-mudahan setelah mugus ini selesai dan terbentuk kepengurusan, nanti untuk kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai motor penggerak di SD Negeri 1 Bantar dalam hal kegiatan kepramukaan, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus di penghujung acara mugus ini, karena pelantikan sudah dilaksanakan, maka kegiatan mugus musyawarah mugus Banjarnegara 14.005-14.006 Pangkalan SD Negeri 1 Bantar saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dalam kata sambutan saya banyak kurang berkenannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Sri yang telah menutup acara pada sore hari ini dengan saran dan motivasi yang sangat luar biasa. Semoga kita menjadi manusia berkarakter yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Hindarkan panjang kata, jauhkan banyak bicara. Bertindak menjadi isyarat bahwa kita pramuka sejati yang paham dan mengerti tugas, amanat dan tanggung jawab. Marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Kata tak layak mungkin terucap,